biasa. Allahu Akbar. Si kebudak SD. Karasta sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, kita doakan itu cepat sembuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu? Terima kasih Bu. Marilah rekan-rekan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana sekarang sudah siap buat belajar? Siap, Bu. Alhamdulillah nyaman. Sekarang juga nyaman. Nyaman. Hari ini kita mata pelajaran farmakologi, kita akan belajar tentang obat tradisional, ya. Tapi sebelumnya kita SDG sebentar yuk. Silakan berdiri. Baik, sedikit saja ya biar kita agak rileks dan kalian juga jadi bahagia. Baik, kalau ibu bilang bapak, kalian, oke? Kalau kalian, oke? Kalau ibu bilang adik, pinggul ke kiri. Kalau ibu bilang kakak, pinggul ke kanan. Bapak, ibu, adik, kakak, ibu dan ayah, ibu dan bapak menjemput adik ke sekolah. Akhirnya ibu, bapak, adik pergi bersama-sama ke rumah. Lalu ibu berkata, bapak, ya. Tentang obat tradisional sebelumnya, ada tidak di sini yang tahu apa itu obat tradisional atau pernah mendengar? Baik. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Bagus. Yang lain? Tolak angin. Ya, coba Rina. Mahkota dewa, Bu. Ya, bagus. Baik ya. Sebelum melangkah lebih jauh, Ibu akan paparkan dulu tujuan pembelajarannya ya. Di mana tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan obat tradisional, menjelaskan macam-macam obat tradisional, menjelaskan pengelompokan obat bahan alam, menganalisa logo jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dan yang terakhir, membandingkan kriteria jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Baik, anak-anak, KKM-nya 80 ya, karena sebelumnya kita sudah mencapai KKM 75. Untuk kelas 11 ini KKM-nya 80. Terdiri dari 3 nilai yang Ibu akan nilai, yaitu nilai pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mengadakan diskusi kelompok yang akan Ibu bagi berdasarkan gaya belajar kalian. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, sebelum kita berdiskusi, kalian apa pernah melihat obat-obat ini di pasaran? Pernah. Tolak angin, Bu. Kiranti, Bu. Oh ya, pernah melihatnya atau pernah mendengar atau mungkin melihat di iklan ya? Ya, iklan, Bu. Kalau menurut kalian ini obat apa? Apakah obat tradisional kah atau bukan? Atau obat dari pabrik atau apa? Dari pabrik, Bu. Jadi ada lagi yang beramakan apa itu untuk sediaan ini? Oh, obat herbal. Yang lainnya?
dituangin, Bu. Ya, kalian nanti akan tahu sebenarnya ini adalah apa sih, apakah ini obat tradisional atau bukan. Selanjutnya, Ibu akan perjelas lagi tentang obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral. Jadi tidak hanya tumbuhan saja ya, bisa juga dari hewan atau dari bahan mineral, asalkan itu merupakan bahan alam atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional itu termasuk ke dalam obat bahan alam. Jadi yang dinamakan obat tradisional itu adalah obat bahan alam yang berasal dari alam. Paham teman-teman? Jenis-jenis sediaan obat tradisional ini ada banyak sekali, diantaranya pil, tablet, kapsul, pastile, sari jamu, parut, pilis, tapel, dodol, dan koyo. Dodol. Obat bahan alam. Tadi Ibu katakan kalau obat tradisional itu adalah masuk ke dalam obat bahan alam. Nah, untuk obat bahan alam Indonesia, artinya yang diproduksi di Indonesia itu ada 3 jenis. Oke. Satu jamu, kedua obat herbal terstandar, yang ketiga adalah fitofarmaka. Karena untuk mengetahui jenis obat bahan alam Indonesia tersebut disebut apakah obat-obat di atas, apakah jamu atau obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Bagaimana cara membedakannya? Nah, itu kan yang jadi permasalahan. Karena di Indonesia itu ada 3 jenis obat bahan alam. Nah, kita bisa membedakan ketiga obat bahan alam itu berdasarkan logonya. Ini logo, ada logo jamu, fitofarmaka, dan obat herbal terstandar. Di apotek ada, Bu. Jadi ketika kita membeli obat bahan alam atau obat tradisional yang ada di pasaran, akan terlihat logo yang berada di kemasannya, di bagian depan kemasannya. Apakah logonya seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Nah, itu dia ya. Oh, jamu. Kenapa lambangnya seperti ini? Lingkaran adalah mencerminkan aman. Itu sediaan yang aman, yang sudah terregistrasi di Badan POM. Warna hijau itu mencerminkan obat bahan alam. Dan untuk ranting-ranting daun ini mencerminkan proses pembuatan yang sederhana. Perbedaannya dengan obat herbal terstandar sama. Obat ini juga aman, tapi ini terdiri dari jari-jari daun 3 buah atau 3 pasang, yang artinya ini telah melewati 3 buah uji laboratorium, uji toksisitas, dan uji praklinik. Apa itu uji praklinik? Uji kepada hewan coba. Apa hewan cobanya? Kira-kira ada yang tahu? Mungkin pernah mendengar? Bagus, betul. Apalagi? Ada 4 yang salah. Yang kedua tikus, yang ketiga kelinci, dan yang terakhir adalah monyet. Mencit itu hewan tikus putih. Tikus putih kecil. Beda. Warna hijau mencerminkan bahan alam, dan yang terakhir adalah ini mencerminkan jari-jari daun yang lebih kompleks. Artinya proses pembuatannya yang jauh lebih kompleks dan sudah melewati uji klinik. Uji klinik itu ada uji yang dilakukan kepada manusia. Lanjut Pak. Nah, ini sekarang ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Ada masalah yang harus kalian diskusikan bersama teman sekelompoknya. Ada tabel di atas. Ada di atasnya Pak. Nah, ada tabel-tabel di atas itu yang harus didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Lanjut Pak, ke bawah lagi Pak. Nah, berdasarkan tabel di atas, diskusikan dengan kelompok jenis dari obat bahan alam Indonesia di atas. Jadi yang tadi itu masuk ke dalam
Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah obat bahan alam Indonesia tersebut benar-benar berkhasiat dan aman untuk dikonsumsi? Lalu kalian utarakan alasannya apa. Nah, baik, untuk anggota kelompoknya, Ibu akan bagi berdasarkan gaya belajar kalian ya. Silahkan buka HP-nya masing-masing. Untuk gaya belajar, kalian isi link tes gaya belajar. Insya Allah 2 menit selesai ya, sedikit. Oke, yang dulu pernah di-share dari Pak Denet. Buka 8. Buka 8 ya? Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. 11. Tes gaya belajar. Yogi, mana HP-nya? Sedih. Main game mulu Bu, malamnya Bu. Lagi main. Yang lainnya ada? Ada Bu. Bu, banyak Bu, takut kok Bu. Aduh. Bu yang mana Bu? Yang paling atas, tes gaya belajar. Ya Bu. Saya share kemana ya? Lokal aja Bu, nggak apa-apa aja. Semuanya ada kalau lokal. Baik, Ibu akan share linknya untuk kelompok 1 ya. Soalnya nggak ada kelompok kelas ya? Nggak ada. Ini video tentang obat tradisional. Ada Bu ikutnya. Tapi boleh kalian skip dari menit ke-12 saja, karena di awalnya itu adalah pendahuluan. Untuk yang visual, boleh melihat dari gambar-gambar dari internet atau dari masyarakat ini ya, sama dengan yang di setting. Silakan. Tugas kalian kan tadi menjawab pertanyaan yang Ibu share di papan tulis. Pak Asep, punten. Nah, yang di depan itu hanya sebagai media saja, media pembelajaran, dan untuk lebih memahamkan kalian bahwa di setiap kemasan obat itu terdapat logo obat bahan alam. Kalau kalian lihat, boleh dilihat di situ ada logonya ya. Jadi masing-masing kemasan itu gitu ya? mungkin ada logo yang berbeda. Untuk yang gaya belajar kelompok 1 silakan dilihat videonya, nanti itu video pembelajaran tentang obat tradisional. Pak Asep, yang pertanyaan nah ini yang tadi Pak. Nah ini berarti pertanyaannya. Kalau kinestetik dikasih apa? Apakah obat bahan Benda juga. tersebut berkhasiat dan aman untuk dikonsumsi? Mengapa demikian? Nanti setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjawab hasil diskusi kelompoknya. Baik, untuk memudahkan, karena mungkin di sini ada yang tidak membawa laptop atau tidak membawa media untuk membuat PowerPoint, jadi Ibu sediakan Jamboard untuk mengisi jawaban ini. Ibu akan share kembali linknya. Nah, 1 orang saja cukup untuk mengisinya. Jadi kalian di situ isi namanya. Kelompok 1 jawabannya apa? Kelompok 2 apa? Kelompok 3 apa? Sudah terlihat? Kelompok 1 aja. Ini di kelompok. Iya, download dulu Bu, bentar ya Bu. Auditori Boleh. diberikan video pembelajaran ya, auditori. Yang sebelah sana kelompok visual
Ini langsung dikasih obat-obatannya supaya diteliti. Ini kelompok kinestetik diberi apa? Sama ya, kinestetik juga langsung diberi obat-obatannya untuk diteliti nanti untuk bahan diskusi. Nah, kami di kelompok auditori dikasih bahan video YouTube. Itu dikasih itu obat-obatan langsung diteliti. Oh. Ini sama praktek. Itu visual gambar. Kita auditori. Iya, baru ngajar kayaknya. Tapi sama ya, kinestetik sama visual. Jadi di soal-soalnya ada 8. Setelah halaman 1 kan ke halaman 2. Ini kelompok auditori. Para siswa disuruh untuk menonton video pembelajaran dan dijadikan tugasnya itu diteliti lewat video pembelajaran. Itu Mayang Arum selaku guru telah mempersiapkan video pembelajaran yang sudah dibikin konten itu. Ya. Para siswa sedang meneliti video pembelajaran tersebut. Ini observer kita, Pak Rasta dan Pak Eka. Ini kelompok kinestetik. Bu Ani, Pak Kepala, sama Pak Naon itu? Pak Ade Rahmat. Sekarang ini ada Iya. obat apa ini ya? Ini orang-orang visual. Biasanya orang-orang Saya lihat dari visual saja, ternyata komik masuk ke kategori jamu. Walaupun banyak anak-anak muda yang menyalahgunakan komik. komik tersebut. Tetapi Jangankan komik, tai kotoki disalahgunakan mabok, Pak. itulah manusia yang mempunyai keingintahuan. Oke. Ini auditori guyon terus, kalau ini orang visual agak kurang selera humornya. Soalnya bakal jadi presiden dan menteri-menteri nanti pendidikan dari Enggak. anak-anak visual, Pak. Orang visual itu paling ahli-ahli IPA, Pak. Kalau yang jadi presiden sama menteri itu dari IPS, dari orang-orang Kami auditori. akan menjadi sebuah sejarah baru. Ini ibu sosiolog. Ini orang kita nih. Orang-orang auditori ini biasanya nanti akan menjadi pejabat. Ya. Jadi presiden, jadi menteri. Sampai 8 Bu. Ibu yang sebelahnya pasang. Udah, beres. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Siap, Bu. Semua yang sudah siap? Bu Rina. Visual siap, Bu. Tuh, silakan auditori bukan visual ya? Yang auditori. Ya, auditori. Kelompok 1 berarti. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Kami di sini perwakilan dari kelompok auditori. Saya sendiri Yogi Setiawan Ferdiansyah. Di samping saya ada Dewi. di sebelah kiri saya ada Supriyadi. Ya, tepuk tangan untuk kita. Di sini kami akan berpresentasi, bukan mau berekspektasi. Jadi ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok auditori mengenai jenis-jenis obat yang sudah kami isi ya di Jamboard ya. Tadi di HP siapa tadi? Iya Bu. Atau dari sini aja Bu, mungkin nggak bisa. Itu tuh Neng Dewi, harusnya nggak nulis. Nah ini ya, untuk jenis obat tolak angin, ya, merek tolak angin yang tadi kita sudah tonton di video,
itu termasuk pada jenis obat herbal terstandar. Ini kelompok 1 ya. Terus yang kedua ada obat Stimuno. Nah, ini kelompok kita ini karena di sini logonya jelas, ini di paling atas ya teman-teman. Ini walaupun kami mengelompokkannya ke obat Phytofarmaka gitu ya. Terus yang ketiga, gambar ketiga yaitu rapat wangi ya Pak ya, rapat wangi. Bu Siska, rapat wangi. Dari kelompok kami termasuk jenis jamu gitu ya. Aman Bu, karena dari logonya saja sudah berbentuk lingkaran ya. Yang lingkaran itu menandakan bahwa obat itu sudah aman berdasarkan penelitian dan sebagainya. Seperti itu Bu. Oh, boleh bertanya kan? Boleh. Mohon maaf ini Neng Dewi dan Ayoki ya. Iya, gimana? Dari sekian obat jamu tersebut, apakah pernah mencoba gitu bagaimana? Kalau saya sebagai perempuan pernah mencoba Kiranti ya Bang. Ayoki ini tolak angin ya. Kalau saya membelikan tadi obat yang mana yang tadi? Canda. Ya, mungkin tadi udah pernah minum tolak angin Pak, dari sering ya. Kalau satu aja ya secukupnya aja. Ada lagi mungkin dari kelompok visual, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup ya? Cukup. Dari kelompok auditori, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan kelompok kami yang sudah siap. Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya dari kelompok 3 kinestetik. Sini saya akan memaparkan mengenai obat-obat. Ya, di sini ada berbagai obat yang termasuk apa? Di sini bukan obat terlarang. Kemudian juga nanti ada di sini ya saya akan menjelaskan Pak Ibu. Ya, yang akan dipaparkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Kelompok kinestetik ini hasil dari diskusi kelompok kami setelah mengamati melihat gambar. Untuk pertama itu obat tolak angin dan termasuk obat herbal berstandar. Yang kedua Stimuno termasuk Phytofarmaka. Yang ketiga rapat wangi itu termasuk ke jamu. Yang keempat Kiranti obat herbal berstandar. Yang kelima Silek itu termasuk ke dalam jenis jamu. Yang keenam masih termasuk herbal berstandar. Yang ketujuh Phytofarmaka. Yang terakhir itu Darsi termasuk ke dalam kelompok jamu. Kami dari kelompok kinestetik. Terima kasih. obat tersebut sangat aman sekali, Bu. Alasannya karena di sini sudah memiliki apa tadi label, memiliki logo ya yang sudah berstandar ya, itu aman sekali untuk diterapkan ya. Apalagi di sini ada obat udah di uji klinis ya di sini ada tolak angin tadi obatnya, tolak pino, bukan tolak cinta ya. Kemudian di sini ada obat rapat, karena katanya obat rapat ini dapat meratakan hati yang telah hancur. Lebay oke ya. Anak SMA Pak. Ya, Lagi alay-alay. anak misalkan gitu ya. Dari kelompok 1 dan 2 tidak ada. Tidak Kalau tidak ada, cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan memaparkan hasil diskusinya
pada dasarnya hasil diskusi kami sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2, jadi tidak usah dijelaskan ya, sama hasilnya. Boleh mau dijelaskan, boleh. Keren. Ya. Yang pertama ada tolak angin sama ya, termasuk ke obat herbal. Kemudian yang kedua ada stimulo sama ke fitofarmaka. Kemudian yang ketiga ada rapat wangi ke kelompok jamur. Kemudian ada kilanti sama obat herbal. Kemudian ada silek jamur. Kemudian ada mastin termasuk obat herbal. Itlasin itu termasuk ke fitofarmaka. Kami beranggapan bahwa obat tradisional itu aman Bu dibandingkan dengan obat kimia, karena obat herbal itu lebih minimal efek sampingnya, sedangkan kalau obat kimia itu kan terbuat dari bahan sintetis begitu. Kedua, barangkali ada yang mau menanggapi. Tidak ada dari kelompok lain. Sama, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik, semua hebat ya. Kalian sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum melangkah selanjutnya, sebelum Ibu memberikan pemaparan, pemahaman atau penguatan lebih lanjut, apakah ada yang masih mau ditanyakan atau belum paham tentang logo obat tradisional? Sudah cukup? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Pinter. Oh ya, sebelumnya jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya, mengisi soal tes formatif yang linknya sudah Ibu kasih di Google Form. Ya, Bu. Ya, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Siap, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa. KM. Ya, selesai. Selesai belajar atau mau pulang nanya? Pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, teman-teman, Ibu Bapak mungkin banyak kekurangan karena saya menjelaskan ini itu di sekolah itu selama 4 jam pelajaran atau sekitar 3 jam. Jadi sekarang mungkin banyak yang di skip dan dilewat. Terima kasih. Bagus.